Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam kisah cerita nyata mistis. Dulu, mungkin di tahun 60-an, ada seorang juragan tebu atau bos tebu yang kaya raya. Dia mempunyai karyawan banyak dan juga dia mempunyai pabrik pembuatan gula Jawa atau gula merah yang karyawannya itu laki-laki semua. Dan di waktu kerja dia selalu memperhatikan karyawan, sebagaimana dia juga ada seorang karyawan istilahnya yang diperhatikan. Di suatu hari ada karyawan yang agak diperhatikan itu sakit. Dia seakan-akan tidak memperhatikan sakitnya apa itu, enggak, ya cuma dia perhatiannya dirawat gitu aja. Tapi kelihatannya dia itu sakitnya enggak wajar. Orang tua pekerja yang sakit tadi mencarikan orang yang pintar atau dukun yang bisa mengobati karena kelihatannya sakitnya kok nggak wajar. Dan ternyata setelah didatangkan orang yang pintar atau dukun itu, ternyata benar. Dia ceritanya dia adalah calon korban atau tumbal yang diambil dari bos tebu tadi. Dia itu orangnya kaya, fair banget sama karyawan, tapi ternyata ada pamrihnya. Di lingkup tetangga atau masyarakat sekitar, dia itu juga fair dan biasa-biasa saja terhadap tetangga dan sekitarnya. Sampai-sampai dia itu pernah mengusulkan kepada pemerintah desa, atau dulu itu namanya juga desa, itu mau mengusulkan dia akan membangun rumah dengan mlester atau lantainya itu uang logam. Karena saking kayanya dia, dengan pemerintah desa tidak boleh, karena ya namanya uang itu saking kayanya mau untuk mlester atau lantai mau diplester dengan uang logam, saking kayanya. Dan itu semua orang banyak yang tahu karena ingin membuat lantainya dari uang logam itu. Dan ternyata dengan pemerintah desa nggak boleh, akhirnya ya tetap membangun biasa. Dan dalam cerita anak atau pekerja yang sakit tadi, dia itu ditanya sama dukun yang bisa mengobati, ternyata dia kemasukan setan yang dipelihara juragan atau juragan tebu tadi. Suatu ketika ditanya, yang sakit itu bilang katanya rohnya itu disembunyikan di sebuah kamar mandi atau istilahnya di bawah air kamar mandi. Jadi kalau orang Jawa bilang juga gelagapan, mau dimasukkan di kamar mandi. Katanya ditanya, bilangnya begitu. Setelah diobati dengan sang dukun tadi, yang dukunnya juga sakti dan juga dia punya pengalaman, katanya sang dukun tadi dia dikeroyok dengan setan yang dipelihara itu. Dengan kesaktian si dukun, dia katanya yang ngeroyok tadi dirangket dan diajar sama sang dukun, disuruh mengembalikan rohnya yang ditahan di dalam air kamar mandi, suruh mengembalikan. Kalau tidak mau mengembalikan ya diajar, katanya begitu. Untung saja dukunnya sakti sekali dan punya ilmu yang tinggi. Setelah itu dia baru menyadari dan dia
mengetahui yang mengobati itu dukun yang sakti, setan-setan itu tunduk. Dia merasa kalah. Akhirnya rohnya itu dikembalikan. Dan lucunya lagi, di waktu roh dikembalikan itu, dia yang sakit itu langsung bangun dari tempat tidur, itu minta makan, katanya lapar, dan langsung keluarganya memberi makan. Dan seperti biasa, sesudah itu dia sehat kembali dan langsung keluar dari pekerjaannya. Dan menurut cerita sang dukun tadi, dia itu mau, bahasa Jawanya, disokne wadal atau jadi korban tumbal sang juragan tebu. Akhirnya juragan tebu itu gagal memasukkan tumbalnya untuk karyawannya. Dan sesudah itu, menurut cerita keluarganya, dia sudah nggak kerja lagi di situ. Dan menurut tetangga dan masyarakatnya, dia adalah juragan yang punya pelihara setan atau tuyul, yang mempunyai, istilahnya mempunyai agenda tiap tahun membawa korban. Begitulah ceritanya sang juragan tebu yang gagal memasukkan tumbalnya. Dan cerita itu katanya sudah di tahun 60-an. Karena di waktu itu ekonomi masih lemah, sang juragan tebu mau membuat melester atau lantainya diberi dari uang logam. Begitulah ceritanya, dan terima kasih atas perhatiannya. Silahkan komen. Sampai di sini akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.